وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba qila man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat tuan-tuan dan puan jemaah salat Isyak Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, adik-adik, anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kita semua adalah hamba Allah. Kita ini adalah milik Allah. Yang mencipta kita adalah Allah. Yang memelihara kita adalah Allah. Yang mengatur rezeki kita adalah Allah Ta'ala. Biasa kita dalam keseharian mudah mengatakan, ini rumah saya, ini toko saya, ini mobil saya, ini kebun saya. Sekarang pertanyaannya, kita ni milik siapa? Kalau rumah punya kita, kebun punya kita, lepas tu kita ni punya siapa? Kita semua adalah milik Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku, apa yang ada pada diri kita semua milik Allah. Bahkan yang kita mengaku rumah, mobil, sawah, toko milik kita, sebenarnya itu semua pun milik Allah juga. Maka tugas kita sebagai hamba Allah adalah menyempurnakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Kemudian kita ini umat baginda Nabi SAW. Kita ini umat Nabi. Kita mengaku sebagai pengikut Nabi. Maka tanggungjawab kita apa? Tanggungjawab kita adalah mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Biasa kita dengar Rasulullah SAW khataman Nabi. Setelah Rasulullah adalah Nabi penutup. Kalau ada yang mengaku Nabi setelah Nabi SAW, itu Nabi palsu. Tak betul itu. Yang ini kita faham bahawa Rasulullah adalah Nabi penutup. Tapi ada satu perkara yang jarang umat memikirkan, iaitu apa yang menjadi tanggungjawab Nabi. Maka setelah kematian Nabi, tanggungjawab tersebut berpindah kepada pundak kita semua sebagai umat Nabi. Tanggungjawab Nabi mendakwakan agama, menyampaikan agama, membawa umat taat kepada Allah, yang dulu dilakukan oleh para nabi, para rasul. Setelah kewafatan Nabi SAW, tanggungjawab tersebut dibebankan kepada siapa? Kita semua sebagai umat Nabi SAW. Baik, kita lanjut kajian kita pada malam ini. Adab hidup sesama Muslim. Malam ini kita akan simak, kita akan dengar ancaman bagi orang yang mengganggu orang Islam. Ancaman mengganggu, ancaman bagi orang yang mengganggu
orang Islam. Kita akan awali dari hadis riwayat Imam Abu Daud, hadis nomor 4888. Dari Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, Muawiyah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka ini taba'ta auratin nas afsadtahum. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jika kamu mencari-cari aib orang lain, afsadtahum, kamu telah merusak mereka. Au kita an tufsidahum, atau nyaris merusak mereka. Apabila kamu mencari-cari aib orang lain, berarti kamu telah merusak mereka atau nyaris merusak mereka. Dalam kitab ini ada penjelasan maksud dari merusak mereka adalah jika kamu mencari-cari aib orang lain, lalu kamu sebarkan, kamu beritahu aib tersebut secara terang-terangan, maka hal itu akan menyebabkan rasa sungkan mereka kepadamu menjadi berkurang, sehingga mereka malah berani melakukan perbuatan buruk seperti itu secara terang-terangan. Maksud merusak mereka adalah jika kamu mencari-cari aib orang lain, lalu kamu siarkan aib mereka itu secara terang-terangan, maka hal itu akan menyebabkan rasa sungkan mereka kepadamu berkurang, sehingga mereka malah berani melakukan perbuatan buruk. Selama ini dia tutup-tutup perbuatan buruk, dia tak mau diketahui. Ketika ada orang yang sibuk mencari aibnya, kemudian dia buka, akhirnya dia pun merasa, untuk apa lagi aku tutup keburukan yang aku buat, bagus aku lakukan saja secara terang-terangan. Itulah yang dimaksud dengan merusak mereka. Maka tuan-tuan perempuan sekalian, antara adab hidup di tengah orang Islam adalah jangan cari aib orang lain. Karena kalau kita cari aib orang lain pasti ketemu. Apa sebab? Apa sebab Ustaz Rashid? Kerana kita semua ni punya aib. Kalau dicari dapat. Ada kita ni yang maksum tak ada dosa? Tak ada. Kita semua ni punya kesalahan, punya aib, punya masa lalu. Kalau dicari-cari ketemu. Dan penyakit manusia ni, ketika dia cari aib orang, kemudian ketemu, apakah selesai sampai di situ? Oh tidak. Kata syaitan, ini bagus juga ni kau beritahu orang lain. Apalagi aib yang diketahui itu aib musuh pula. Allahu Akbar. Lagilah senang untuk kita share, supaya dia jadi malu, supaya dia jadi rusak nama baiknya. Maka tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW melarang, jangan cari aib orang lain. Sebenarnya kalau nak cari aib tu, aib siapa kita cari? Aib siapa? Aib diri kita sendiri, kemudian sibuk kita baiki. Itulah yang lebih betul, bukan mencari aib orang. Allahu Akbar. Apalagi menjelang asesmen, menjelang pilkada, menjelang pemilihan ketua ini, sibuklah ada tim yang khusus mencari aib, naikkan berita online. Allahu Akbar. Saling menjatuhkan, saling menjelekkan. Akhirnya terjadi apa? Rusak hubungan kasih sayang di tengah-tengah umat, karena perilaku buruk, suka mencari aib orang lain. Baik, kita lanjut. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban pula, Nabi SAW bersabda, la tu'zul muslimin, janganlah kalian mengganggu orang-orang Islam.
jangan ganggu. Wala tu'ayyiruhum, jangan menjelek-jelekkan perbuatan mereka. Wala tatlubu atharatihim, jangan pula kalian mencari-cari kesalahan mereka. Ada berapa peringatan Nabi dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ini? Ada 3. Pertama, jangan ganggu. Jangan ganggu. Justru kita ni menjadi sebab keselamatan kepada orang lain, bukan ganggu orang. Ini perbuatan membuli, membuat orang tak nyaman, membuat orang jadi rasa tak betah kerana selalu diusik. Ini perbuatan yang dilarang oleh Nabi SAW. Jangan ganggu orang Islam. Kemudian jangan jelek-jelekkan. Termasuk memanggil orang dengan panggilan buruk tu dilarang. Hei pendek, hei pesek, hei kaliang, hei hitam. Tak boleh. Karena kalau kita memanggil orang dengan menjelekkan, padahal kita ini semua bersaudara. Kemudian semua kita ni ciptaan Allah. Kalau kita hina orang, jelekkan orang, menghina ciptaan Allah Ta'ala. Kemudian kata Nabi, jangan pula mencari-cari kesalahan orang lain. Bagaimana dengan aparat penegak hukum? Mungkin ini pengecualian lah, kerana memang tugas mereka untuk menegakkan hukum, menghukum orang bersalah. Kalau kita yang bukan aparat penegak hukum, tak perlulah kita nak cari kesalahan orang lain. Tapi kalau BPK, KPK, penyidik, memang itulah tugas mereka. Baik, kita lanjut hadis riwayat Imam Abu Daud. Nabi SAW bersabda, ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lidahnya. Dalam kitab ini ada keterangan, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lidah, maksudnya seruan ini merupakan peringatan bahawa menggunjing orang Islam merupakan tanda-tanda kemunafikan. Ya ma'syara man amana bilisani, wahai orang-orang yang mengaku beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. La tagtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing orang Islam. Wala tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib mereka. Fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratahu, karena barang siapa mencari-cari aib orang Islam, maka Allah akan mencari-cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratahu yafdahu fi baitihi, sedangkan orang yang dicari aibnya oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan mempermalukannya walaupun ia berada di rumahnya sendiri. Tuan-tuan perempuan sekalian, jangan main-main dengan perilaku buruk ini. Apa dia? Mencari aib orang lain. Siapa yang suka mencari aib orang lain, sibuk cari aib orang lain, Nabi SAW mengancam Allah cari aib kita. Kalau Allah cari aib kita, Masya Allah, Allah Maha mengetahui, Allah Maha melihat. Tidak ada yang rahasia dalam pengetahuan Allah. Allah Ta'ala Maha suci, Allah dari mengantuk dan tidur. Semua apa yang kita buat dalam pengetahuan Allah. Kalau Allah Ta'ala cari aib kita, Masya Allah, pasti
Allah Ta'ala pasti tahu kerana Allah Ta'ala maha mengetahui. Dan apabila Allah Ta'ala buka aib kita, sampai-sampai kita akan menjadi malu di rumah kita sendiri. Maka supaya aib kita tidak dibuka oleh Allah, jangan buka aib orang. Supaya kita tidak dipermalukan oleh Allah, jangan permalukan orang. Supaya kita tidak diganggu oleh orang, maka kita jangan ganggu orang. Supaya kita tidak dihina orang, kita jangan menghina orang. Supaya kita tidak dijelekkan orang, kita jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Tuan-tuan yang mulia, apa perlakuan kita kepada orang lain, biasanya begitu juga perlukan orang lain kepada kita. Kalau tak mau dicubit, jangan mencubit. Kita tahu kena cubit tu sakit. Jangan kita cubit orang. Kalau kita suka cubit orang, ada masanya nanti kita pun kena cubit juga. Jangan permalukan orang, jangan buka aib orang. Karena itu semua akan kembali kepada kita sebagai pelakunya. Maka tuan-tuan yang mulia, semoga apa yang kita bahas malam ini Allah Ta'ala beri taufik untuk kita sama-sama dapat amal. Justru kita ganti mencari aib orang, kita ganti dengan sibuk mencari aib sendiri, dan kita sibuk perbaiki diri. Jangan sibuk cari kesalahan orang, sibuklah mencari kesalahan sendiri, supaya kita semakin baik, semakin beradab, semakin berakhlak, dan semakin dekat kepada Allah Ta'ala. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.